Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penyabar sukses dunia dan akhirat. Kesabaran adalah mantra pembuka harta karun. Barang siapa memiliki mantra itu, niscaya akan mendapatkannya. Karena sabar adalah kunci dari segala kesuksesan. Tidak ada orang yang sukses tanpa ada pada dirinya kesabaran. Semua orang sukses ada kesabaran di dalam dirinya. Maka barang siapa yang menghendaki kesuksesan, menghendaki kebahagiaan, maka ia harus menebusnya dengan kesabaran. Memang sabar itu pahit, tapi pahitnya kesabaran adalah seperti jamu, di mana jamu itu berguna untuk kesehatan, untuk kebaikan. Begitulah sabar. Asobru kasober, ya, sabar itu seperti bertawali, pahit, lekek, pahit sekali, ya. Tapi meskipun pahit, hendaknya telan saja, nikmati saja, karena itu adalah tebusan untuk meraih kesuksesan. Ukuran kesuksesan bagi tiap-tiap orang memang berbeda-beda. Ada yang menganggap sukses adalah ketika dia memiliki harta yang berlimpah. Ada pula yang menganggap bahwa sukses adalah pendidikan yang setinggi-tingginya atau popularitas yang mendunia, dan banyak lagi ukuran sukses lainnya. Lantas bagaimana ukuran sukses yang sebenarnya? Kita tentu menginginkan kesuksesan tidak sementara. Kita ingin kesuksesan yang berjangka panjang, bukan hanya di dunia tetapi juga di akhirat. Bila limpahan materi yang jadi ukuran kesuksesan itu hanya sementara, karena harta akan meninggalkan kita atau sebaliknya. Apapun ukuran kesuksesan itu, jika tujuannya hanya sebatas dunia, sifatnya akan sementara dan kemanfaatannya akan terbatas. Namun bila tujuannya adalah akhirat, dia akan sekaligus merengkuh dunia dan kemanfaatannya pun akan lebih luas. Kesuksesan bagi orang yang beriman dan bersabar adalah tercapainya kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Sedikit atau banyaknya harta yang dimiliki tidak menjadi ukuran kesuksesan bagi orang yang beriman dan bersabar. Baginya, kesuksesan yang sebenarnya adalah ketika dia bisa menjejakkan kakinya di surga kelak. Dunia baginya hanyalah tempat persinggahan dan tidak akan lama. Kehidupan di akhiratlah yang abadi, dan di sanalah kebahagiaan sejati. Dunia hanya menjadi tempat mencari bekal sebanyak-banyaknya untuk kembali ke akhirat. Di akhirat kelak, kita akan menikmati hasil usaha selama hidup di dunia. Hidup di dunia hanya sementara, maka kenikmatannya juga hanya sementara. Sedangkan akhirat adalah kekal, maka kenikmatannya juga kekal. Meraih kenikmatan di akhirat lebih menggiurkan bagi orang yang beriman dan bersabar. Bagi orang yang beriman dan bersabar, akhiratlah yang menjadi tujuannya, sehingga dia tidak akan terpedaya oleh dunia dan gemerlapnya. Dunia boleh saja ada dalam genggaman, tetapi tidak di hati. Kita tidak akan menjadi nestapa ketika dunia lepas dari genggaman, karena dengan pertolongan Allah akan mudah bagi kita meraih dunia kembali. Kita tidak akan pernah rela bila Kita tidak akan pernah rela bila dunia menguasai hati, sehingga setiap detik dalam hidup hanya untuk memikirkan dunia. Orang yang sabar akan hidup dengan tenang di dunia. Banyaknya harta tidak membuatnya gelisah, dan sedikit harta tidak menjadikannya gusar. Orang yang beriman dan bersabar senantiasa menerima seberapapun yang diberikan Allah kepadanya. Orang yang sabar jiwanya akan tenang. Ketenangan jiwa akan berpengaruh baik pada pikiran dan kesehatan. Dengan jiwa yang tenang, hidup kita pun akan lebih nyaman.
karena dunia dan hawa nafsu telah ditaklukkannya, dan gemerlapnya dunia tidak lagi mampu menggoda untuk berpindah dari jalan Allah yang telah menjadi pilihan. Begitulah gambaran kesuksesan bagi orang yang beriman dan bersabar. Hidup tenang, nyaman, dan mendapatkan kebahagiaan di akhirat adalah suatu kesuksesan bagi mereka yang sabar. Orang yang sabar adalah orang yang tidak mudah menuruti kesenangannya. Ia mampu mengendalikan hawa nafsunya. Kemampuan menahan keinginan atau hawa nafsu ini mempunyai pengaruh yang baik bagi kecerdasan emosi seseorang. Hal ini telah dibuktikan dalam suatu penelitian ilmiah yang dilakukan oleh Daniel Goleman. Dia melakukan penelitian tentang kemampuan seorang anak untuk menunda keinginannya terhadap marshmallow, sejenis makanan anak-anak. Dalam penelitian itu, ia meminta beberapa anak berkumpul untuk menerima sebuah marshmallow sebagai hadiah. Anak-anak diberikan dua pilihan. Pilihan pertama, mereka boleh langsung menyantap marshmallow begitu Daniel pergi meninggalkan ruangan. Pilihan yang kedua, anak yang mau menunda makan marshmallow dan menunggu hingga Daniel kembali ke ruangan sehingga mereka akan menerima tambahan sebuah marshmallow lagi. Hasil penelitiannya adalah anak yang memutuskan langsung menyantap marshmallow ketika dewasa ternyata mereka tidak mampu mengimbangi semangat dan kemampuan belajar anak yang mampu menahan keinginannya untuk menyantap marshmallow hingga Goleman hingga Daniel datang. Setelah dewasa, kelompok anak yang mampu menahan keinginannya tersebut mampu memperoleh nilai ujian 200 kali lebih tinggi daripada teman-temannya. Penelitian ini membuktikan bahwa orang yang mampu menahan keinginannya dan tidak serta-merta memperturutkan hawa nafsunya adalah orang-orang yang memiliki kecerdasan emosi yang tinggi, dan orang dengan kecerdasan emosi yang tinggi merupakan sosok pribadi yang matang. Pribadi yang matang seperti ini tidak datang secara instan, tetapi melalui pembinaan sejak kecil dan terjaga secara terus-menerus. Sosok pribadi unggul dengan kecerdasan emosi yang tinggi itu ada pada teladan kita sepanjang masa, yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Begitulah yang terjadi pada diri Rasulullah. Sejak kecil Rasulullah telah mengalami berbagai peristiwa yang menempa kesabarannya hingga beliau menjadi pribadi yang matang. Rasulullah terlahir sebagai anak yatim karena Abdullah ayahnya telah wafat sewaktu Rasulullah masih dalam kandungan ibunya Aminah. Ketika dalam pengasuhan pamannya, Rasulullah pun harus bekerja sebagai pengembala domba untuk membantu kebutuhan rumah tangga pamannya. Berbagai peristiwa yang dialami Rasulullah sejak belia hingga dewasa diterimanya dengan sabar. Tak pernah sepatah kata pun keluh kesah keluar dari lisannya. Dalam menerima pemberian Allah, kesabarannya ini telah membentuk beliau menjadi pribadi yang matang dengan kecerdasan emosi yang tinggi. Suatu hari Rasulullah kelaparan sampai tak kuasa berdiri. Padahal saat itu Islam telah masuk ke timur Persia dan barat Romawi. Melihat hal itu, sahabat Abu Hurairah mengucurkan air mata. Rasulullah lalu menghiburnya dan beliau berkata, "Janganlah menangis, hai Abu Hurairah. Sungguh kerasnya perhitungan di hari kiamat nanti tak akan menimpa orang yang kelaparan di dunia ini selagi ia sabar menanggungnya." Rasulullah pun senantiasa bersabar menghadapi gangguan dan hinaan dari kaum kafir. Beliau pernah dilempari isi perut unta ketika sedang sholat, dicekik dari belakang, dan gangguan fisik lainnya. Bahkan ketika berdakwah ke Taif, Rasulullah diusir dan dilempari batu oleh para penduduknya yang telah terkena hasutan dari kaum kafir Mekah.
Gangguan kaum kafir ini sempat mengusik malaikat Jibril dan malaikat penjaga gunung. Sampai akhirnya dengan izin Allah, mereka menawarkan diri kepada Rasulullah untuk menimpakan gunung kepada kaum kafir tersebut. Segala bentuk penolakan, cercaan, dan hinaan dari umatnya diterima Rasulullah dengan sabar. Namun semuanya itu tidak membuat Rasulullah berhenti dari mengajak mereka ke jalan yang lurus. Rasulullah juga tak pernah merasa marah, sakit hati, atau benci kepada mereka sehingga menginginkan diturunkannya azab kepada umatnya yang saat itu masih dalam kesesatan. Rasulullah dengan sabar tetap berusaha mengajak mereka kembali ke jalan Allah dan selalu mengharap suatu saat mereka akan mengikutinya. Kesabaran Rasulullah tersebut pada akhirnya membuahkan hasil yang menakjubkan dengan takluknya Mekah dan meluasnya dakwah ke berbagai penjuru bumi. Rasulullah adalah sosok teladan yang mulia, contoh perilaku sempurna. Keharusan bagi setiap kita untuk meneladaninya. Kita bisa berlatih agar menjadi pribadi yang sabar seperti Rasulullah. Kalaupun tidak menyerupai, paling tidak mendekatinya. Begitu pula dengan anak-anak kita bisa melatihnya agar mereka kelak tumbuh menjadi orang yang sabar, orang yang mampu menahan keinginannya dan tidak memperturutkan hawa nafsu semata. Agar anak-anak kita menjadi sosok pribadi yang matang dan memiliki kecerdasan emosi yang tinggi, sehingga bisa meraih kesuksesan hidup di dunia dan akhirat. Salah satu cara melatih kesabaran adalah dengan berpuasa. Melalui puasa, kita bisa mengajarkan anak-anak untuk menahan keinginan atau menunda kebutuhan mereka, seperti keinginan untuk makan dan minum. Kita berharap melalui latihan berpuasa akan mampu menempa kesabaran mereka, sehingga kelak dapat tumbuh menjadi pribadi-pribadi yang matang. Jadi, profesi apapun yang akan dijalinnya kelak, mereka tidak akan terjerumus pada hal-hal yang Allah murkai. Mereka akan menjadi pribadi yang kuat, yang selalu dapat memenangkan pertarungan melawan hawa nafsunya. Apabila kelak mereka menjadi seorang pejabat, mereka tidak akan melakukan korupsi atau menyalahgunakan jabatannya. Mereka akan menganggap jabatan itu adalah amanah yang akan dimintai pertanggungjawabannya, tidak hanya di dunia tetapi juga di akhirat. Jika menjadi seorang pedagang, mereka akan berlaku jujur dan tidak mengurangi timbangan. Mereka tidak akan melakukan penipuan karena mereka paham menjemput rezeki yang telah ditetapkan Allah dengan cara yang Allah ridhoi akan lebih berkah bagi dunia dan akhiratnya. Begitu pula ketika menjadi seorang pengusaha, mereka akan menghindari praktek-praktek curang dalam menjalankan usahanya, seperti suap untuk melancarkan proyeknya. Mereka pun tidak akan tergoda untuk terlibat melakukan hal-hal yang Allah murkai demi melancarkan usahanya. Mereka yakin rezeki itu datang dari Allah dan sudah ada ketetapannya. Jadi, bila berusaha di jalan yang Allah ridhoi, Allah pasti akan memberikan kemajuan pada usahanya. Mereka tidak akan tergoda dengan bujukan nafsu yang dapat melalaikannya sehingga menjadi sombong dan tidak bersyukur. Ketika mengalami kegagalan, dengan kesabaran pula mereka tidak akan menjadi pribadi yang lemah dan mudah putus asa. Mereka akan segera bangkit karena yakin ujian ini akan membawa kebaikan baginya. Akan ada hikmah yang baik bagi dirinya pada setiap kejadian yang dialaminya. Apapun profesi anak-anak kita kelak, kesabaran adalah bekal yang perlu disertakan dalam menjalani roda kehidupannya. Karena kehidupan tidak selamanya berlangsung mulus. Kadang ada riak kecil, bahkan gelombang besar. Ada tawa dan tangis, juga sempit dan lapang. Bila tidak mempersiapkan diri, maka kita akan menyesal. Namun dengan bekal kesabaran kita akan dapat menjalaninya. Dengan
dengan tenang dan akan keluar sebagai orang-orang yang menang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.